Hari ini aku masak kentang hati ayam ya. Ini kentang ya teman-teman. Kentangnya digoreng dulu, dikasih hati ayam. Ini hati ayamnya sudah matang ya, direbus dulu. Mantap ya teman-teman. Nih, tuh. Kalau teman-teman mau pedes, cabai banyak. Aku tadi nggak pedes, cabai keritingnya cuma 3, cabai kecilnya 4, kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau pedes, itu teman-teman cabenya itu teman-teman diituin ya, diulek, terus yang banyak cabai keritingnya. Aku tadi kuulek sebentar, jadi nguleknya teman-teman kalau ini aku kan nggak suka halus ya, jadi agak kasar sedikit. Kalau teman-teman mau halus sekali ya, itu teman-teman bisa di blender ya. Kentangnya digoreng dulu sebentar ya teman-teman. Ini hitam-hitam ini aku kasih terasi tadi sedikit. Kalau teman-teman yang untuk hantaran itu, teman-teman biasa lebaran kan untuk hantaran nggak usah pakai terasi ya. Aku ini kan aku sendiri karyaku sendiri ya. Gini ya teman-teman, ini halal ya, ini kentang sama hati ayam ini halal ya teman-teman. No, tidak sorot ini nanti kalau teman-teman lebaran puasa kayak gitu bisa pakai, namanya sambal goreng kentang ya. Ini teman-teman bisa kasih kuah sedikit, aku mau kering jadi tak keringin biar awet kayak gini ya. Ini teman-teman kalau mau makan ini bisa pakai lontong ya, bisa pakai nasi kuning, bisa pakai nasi putih, terserah teman-teman ya. Saya pakai lontong, bisa pakai nasi kuning kayak gitu ya. Kalau untuk kentang ini ya, kentang balado karena ini kering ya teman-teman. Ini yang satu sawi asin daging ya, B2 ya teman-teman. Ini non halal ya. Sawi asinnya sih halal, cuma dagingnya aku pakai non halal karena kemarin ada sisa sedikit daripada nggak kepake. Sisa yang kemarin itu teman-teman, itu ya teman-teman. Jadi yang kemarin itu kan iga, dagingnya banyak jadi tak potongin, tak buat masak hari ini. Ini teman-teman bisa kasih kecap. Tadi aku kasih saus tiram aja. Kalau teman-teman mau pakai kecap silahkan. Ini sengaja aku beningin supaya teman-teman tahu. Kalau mau dikasih banyak kuah ya nggak apa-apa, berkuah. Ini tadi kuahnya sedikit tuh ada ya, kuahnya sedikit. Gini ya teman-teman, jadi masakanku hari ini. Yang ini halal, kentang hati ayam ya. Yang ini yang non halal. Yang non halal dagingnya aja, tapi sawinya halal ya teman-teman. Ini sawinya pakai sawi asin namanya ya. Tuh teman-teman, sawi asin. Sawi asin itu kalau teman-teman mau bikin sayur yang sawi hijau itu loh teman-teman, dikremes-kremes pakai itu garam ya. Terus nanti teman-teman dikasih garam sama gula, teman-teman dijemur. Nanti direndam pakai air itu, cucian beras teman-teman ya. Jadi sawi sawi pahit ya, orang bilang bukan sawi hijau itu ya, sawi pahit. Teman-teman bisa ke pasar, teman-teman bisa beli sawi pahit, terus dicuci, kasih garam dulu, nggak usah dicuci, langsung dikasih garam, dikremesin, buang airnya, kasih gula dikit ya teman-teman. Nah teman-teman, karena gula dan garam itu membuat makanan menjadi awet ya. Setelah itu teman-teman direndam sama air air cucian beras ya, 2-3 malam aja teman-teman ditutup, nanti jadi sawi asin begini. Cuma kalau teman-teman mau beli jadi silahkan, ini aku beli jadi aja. Maksudnya kalau teman-teman mau bikin tak kasih tahu caranya. Cuma untuk dagingnya teman-teman mau nggak aja ya, bisa pakai daging sapi, bisa pakai seafood ya. Ini aku kan pakai daging B2 ya, non halal ya teman-teman, karena sisa yang kemarin kayak gitu ya. Ngerti kan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini tapi sawinya halal ya, sawi asinnya halal. Jadi sawi pahit, teman-teman bilang sawi pahit itu jarang ada sih kalau di pasar ya. Itu teman-teman bisa bikinnya begitu, dikremesin pakai gula, sama gulanya dikit aja sama garam. Karena kalau garam itu kan bikin awet makanan ya, supaya tidak berjamur. Jadi pengawetan pakai garam, terus dijemur sebentar ya. Kalau sudah agak kering
teman-teman direndam itu loh, direndam air apa cucian beras ya. Nanti kalau sudah berubah teman-teman peres jemur lagi sebentar aja ya teman-teman, nanti udah jadi, ditutup 2-3 hari nanti berubah kayak gini sawi asin. Itu ya tipnya ya teman-teman, aku kasih tahu apa resepnya bikin sawi asin ya. Kalau dagingnya teman-teman monggo aja ya teman-teman, yang apa namanya mau nggak pakai non halal ya nggak apa-apa, pakai daging sapi, pakai daging ayam bisa ya, pakai ayam ya, ayam filet itu monggo aja ya. Yang ini tentang apa, hati ayam nih, hati ayam ya teman-teman halal. Nah gini ya teman-teman, ngertikan maksudku itu gini ya. Jadi 2 masakanku hari ini ya teman-teman. Yang satu sawi asin ya, ini halal, ini non halal ya. Sawi asin daging B2 ini teman-teman, non halal. Kalau yang ini halal ya. Ini adalah sambal goreng kentang kayak gini ya teman-teman. Oke, nah inilah 2 masakanku hari ya. Sekarang yang masih viral itu, kemarin nggak menyangka ya teman-teman, ditangkap satu mafia kelas kakap teman-teman. Ternyata adalah bocah umur 20 tahun teman-teman, sudah jadi mafia kelas kakap teman-teman ya. Ya kejahatan cyber itu yang terkenal di tahun 2022 ya waktu itu ya. Nah ternyata ini kejahatan cyber ini ternyata bocah umur 20 tahun teman-teman ya. Nah mereka itu di satu tempat itu mengiklankan kayak hasil data pencucian dan berebutan kelompok-kelompok kriminal ini teman-teman di marketplace yang gelap ya teman-teman. Marketplace gelap itu yang menjual tol yang gitu, peretasan ya di jalan itu teman-teman, untuk membobol targetnya, yaitu teman-teman menyebabkan kerugian uang dalam jumlah besar. Jadi mafia ini namanya kejahatan cyber ini teman-teman, itu membobol lewat marketplace yang gelap ya teman-teman. Jadi dia meretas terus membobol targetnya itu nanti apa, uang besar itu loh, uang besar ya. Namanya market place gelap ya teman-teman. Jadi tempat maling-maling itu bertukar apa, informasi transaksi kejahatan cyber itu loh teman-teman, kayak gitu teman-teman. Ternyata itu adalah bocah umur apa namanya 20 tahun teman-teman. Jadi dia kejahatan cyber itu ternyata bocah umur 20 tahun sudah apa namanya menjadi jahat ya. Sudah apa namanya seperti mengambil data-data gitu ya. Nah, data-data marketplace itu teman-teman kayak gitu, perekrutan kelompok-kelompok kriminal itu dengan menjual tol yang apa, peretasan di jalan itu untuk membobol para targetnya ya. Targetnya itu yaitu merugikan duit orang itu ya, seperti maling-maling untuk apa namanya informasi transaksi gelap itu loh ya teman-teman, di marketplace teman-teman. Makanya hati-hati, jangan masuk sembarangan ya teman-teman kayak gitu. Ini ternyata yang tidak disangka itu ternyata anak-anak bocah teman-teman, umur 20 tahun itulah teman-teman ya. Jadi kalau kita mau sukses ya teman-teman, kita harus dibentuk karakternya ya. Kalau kita tidak mengalami pembentukan karakter itu ya akhirnya begitu. Kalau anak umur 20 tahun itu kan belum tahu apa-apa ya, mungkin anak baru gede gitu ya teman-teman, sehingga kesuksesannya malah jadi kejahatan kayak gitu ya. Dulu aku pernah baca satu buku ya teman-teman, itu karangan orang Cina tapi Cina Amerika, Watchmeni ya. Satu buku rohani namanya Watchmeni, udah lama banget waktu itu apa namanya, aku dipinjemin sama penatu aku ya teman-teman, waktu aku di kampung itu umurku masih 15 tahun, aku dipinjemin buku kecil itu, yaitu buku tentang karakter itu teman-teman. Jadi di perkumpulan satu buku itu namanya buku Watchmeni. Nah
Dia bilang kalau seseorang ingin sukses dalam hal segala apapun ya teman-teman, baik sukses rohani, itu buku rohani ya teman-teman, baik sukses duniawi ya teman-teman, dia harus dibentuk karakternya. Kalau orang yang dibentuk karakternya itu suksesnya adalah sukses asli ya teman-teman, sukses yang menuju kejujuran, kebaikan, kebenaran kayak gitu ya teman-teman. Kalau yang tidak dibentuk itu ya akhirnya di tengah perjalanan hidupnya ya teman-teman, dia akan mengalami kepahitan teman-teman, dia akan mengalami apa namanya, kekecewaan, akan mengalami luka. Nah, luka itu akan dipelampiaskan, mungkin menuju kejahatan, menuju ini apa namanya, hal-hal yang buruk lah kayak gitu. Sehingga seseorang itu kalau mau sukses harus dibentuk teman-teman karakternya. Kalau dia dibentuk karakternya melalui proses ya teman-teman, nah itu dia akan suksesnya adalah sukses sejati ya teman-teman, sukses benar gitu loh teman-teman. Aku pernah baca bukunya itu memang buku rohani ya, aku kasih tahu ke teman-teman. Mungkin sekarang mungkin teman-teman bisa cari di toko buku Gunung Agung atau mana ya teman-teman, itu ada buku-buku rohani ya teman-teman, karangan namanya Wosmeni tentang karakter. Itu ada 10 karakter, bentukan 10 karakter terbaik itu. Itu benar-benar aku belajar dari situ teman-teman. Ya karakter rajin, karakter setia, karakter benar ya, karakter bisa mengendalikan diri kayak gitu-gitu ya teman-teman. Pokoknya ada 10 karakter. Karakter itu nanti akan menghasilkan buah-buah yang baik ya, buah yang benar ya teman-teman begitu. Teman-teman bisa cari bukunya ya, aku sudah nggak punya bukunya karena waktu aku pindahan dari kampung ke Jakarta itu teman-teman, aku nggak bisa bawa semua sehingga sebagian sama kakakku yang bersin itu nggak tahu dibuang, nggak tahu dikasih orang. Itu bagus bukunya teman-teman, kalau teman-teman itu untuk anak-anak muda ya, supaya tidak sesat jalannya kayak gitu ya. Untuk anak muda ya, kalau kita orang tua kan sudah mengalami kepahitan hidup ya, istilahnya kalau orang tua itu sudah makan apa asam garam ngono wae katanya ya. Itu untuk anak muda ya, supaya anak-anak muda ini ya dalam usia remaja ya, mau menuju apa namanya, ke pemuda itu ya teman-teman, itu perlu dipelajari itu. Jadi pembentukan karakter ya teman-teman, nggak ada gunanya teman-teman orang banyak orang pinter ya, orang pinter ya, maksudnya bukan kita nggak senang anak kita pinter, bukan. Maksudnya kalau kita boleh jadi orang pinter, kita boleh jadi orang rajin ya, tapi kita harus menjadikan anak kita itu teman-teman memiliki karakter yang baik gitu teman-teman, karakter sopan ya, karakter setia, karakter yang apa, rajin, yang begitu-begitu. Itu adalah satu karakter, sehingga mereka tidak memanfaatkan apa namanya, kepandaiannya ya, kepinterannya ya, seperti talentanya lah, kelebihannya untuk hal kejahatan seperti ini ya, kejahatan cyber. Sekarang kan teknologi sudah maju teman-teman, banyak anak-anak ini pinter IT, pinter itu ya teman-teman ya. Sehingga dengan pembentukan karakter itu teman-teman, anak ini kan bisa bisa dibentuk, bisa tahu, supaya anak-anak yang pinter-pinter, yang apa ahli, yang belajar teknologi tidak terjerumus kepada kejahatan-kejahatan cyber gitu ya teman-teman. Makanya itu tadi, anak yang umur 20 tahun itu belum saatnya matang, itu istilahnya apa ya, matang sebelum waktunya. Kadang orang begitu loh teman-teman, sehingga itu kan disayangkan ya, anak sepinter itu gitu. Tuh, tapi jalannya itu salah kayak gitu. Itu ya teman-teman, itu sih apa namanya, apa namanya, seperti apa ya, pokoknya sayang lah gitulah kalau punya anak pinter. Kita bersyukurlah sama Tuhan ya, anak kita pinter, tapi jangan sampai anak kita pinter tapi disalahgunakan untuk kejahatan-kejahatan yang merugikan orang kayak gitu ya teman-teman ya. Merugikan orang, merugikan diri sendiri, kalau ketangkep kan juga urusan berwajib, urusan hukum kayak gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman yang namanya kejahatan cyber kayak gitu.
Ya jadi itu ternyata kejahatan cyber yang dicari-cari 2022 itu ternyata bocah teman-teman umur 20 tahun. Sayang banget itu ya teman-teman, tidak ada bimbingan ya, mungkin ya kita nggak tahu seluk beluknya, nggak tahu ininya namanya di TikTok gitu. Tahu sayang bocah itu ya teman-teman, kalau bocah bisa dibimbing menjadi anak yang baik, anak yang benar ya teman-teman, sayang gitu. Itulah teman-teman ya, ini pengalaman orang jadi pengalaman kita, jadi evaluasi pelajaran bagi kita ya teman-teman. Kadang anak-anak yang itu bukan dianya yang mau, kadang dibentuk oleh satu keluarga ya teman-teman. Itu keluarganya yang kurang benar, mungkin ayah ibunya cerai kayak gitu ya teman-teman. Kadang anak-anak orang yang nggak jelas-jelas itu jadinya timbul begitu. Kita nggak bisa menghakimi ya teman-teman, kita hanya bisa melihat ya teman-teman, kita hanya bisa mengevaluasi, jangan sampai terjadi begitu ya teman-teman. Itulah kejahatan cyber ternyata anak kecil umur 20 tahun teman-teman gitu ya. Nah sekarang ini kan pinter-pinter, apalagi generasi Z ini pinter-pinter teman-teman, generasi Z ini. Sayang kalau kita tidak arahkan ke arah yang baik, itu repot ya teman-teman. Pinter anak-anak sekarang ini, pinter teman-teman ya. Mungkin lebih kita, karena kita dulu misalnya kita kan waktu miskin lahir ya, orang tua kita makan minum kita susu tajin itu ya, aku masih ingat. Nah, kita susah miskin minumnya susu tajin zaman dulu ya teman-teman. Anak sekarang kan pinter-pinter, makannya aja enak-enak, gizi ya teman-teman, gizinya cukup masuknya kayak gitu. Kayak anakku ini kan juga gizinya cukup, makannya enak kayak gitu kan ya teman-teman. Anak sekarang ini kan memang makannya enak kayak gitu, sehingga otaknya cerdas gitu. Cuma jangan sampai otak cerdas itu dipakai untuk ngakali orang gitu aja ya teman-teman. Kalau otak cerdas masih bisa dipakai untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk maju, untuk sukses sih senang aja ya teman-teman. Untuk menuju ke kebenaran lah, tidak menuju yang ngawur-ngawur kayak gitu. Itu aja ya teman-teman. Nah itu pelajaran bagi kita juga, bagi teman-teman, bagi aku juga ya teman-teman. Tidak semua manusia itu sempurna ya teman-teman. Tapi kalau kita orang terpelajar, kita orang berkelas ya teman-teman, itu kita nggak ngawur ya. Preman kan macam-macam ya teman-teman kayak gitu. Nah ini mungkin kejahatan cyber ini preman berkelas ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai seperti itu ya. Kepandaian kita, kelebihan kita dipakai untuk kejahatan ya teman-teman. Itu aja. Itu kita baliklah ke sini nanti dawodan ya teman-teman. Ini HP ku ini sudah lemot, jadi ini udah harus bersihin sampah itu loh teman-teman kemarin gitu, karena ya HP murah biasa teman-teman. Itu ya, kembali ya, inilah tentang hati ayam halal ya teman-teman. Yang ini sawi asin daging B2 non halal ya. Wes ngene ya teman-teman, tak jelasin supaya jelas aja. Aku kan jelas, nggak usah banyak pertanyaan ya. Jadi kalau teman-teman ini sudah jelas gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti ini mau bikin sawi ini teman-teman, komen di situ, nanti tak tulis deh caranya begitu bikin sawi asin ya. Aku kasih resepnya, nggak apa-apa teman-teman ya. Aku nih harus sawi asin, aku bisa bikin sawi asin, dulu mamaku bikin, aku bisa. Cuma ini aku nggak bikin karena nggak ada waktu. Ini aku beli jadi. Kalau teman-teman nggak ada waktu, beli jadi di Shopee segala ada, di supermarket juga ada. Maka kalau teman-teman ada waktu, maksudnya pengen bikin, teman-teman komen begitu, nanti aku tulis ya teman-teman cara membuat sawi asin gitu. Nanti ya kalau aku ada waktu pasti aku balas teman-teman. Yang belum kebalas ya teman-teman jangan ini kalau aku belum balas ya, para teman-teman semua, karena kan masih repot, kerjaanku banyak ya teman-teman. Nanti aku mau keluar dulu, mau ngurus surat juga belum selesai, aku janjian sama orang hari ini jam 2 gitu teman-teman, ada urusan. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Hari ini masakanku kentang hati ayam taruh ini.
ya mudah-mudahan shareku pengalamanku apa namanya jadi bermanfaatlah gitu aja kita hidup di dunia ini, kita bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Jangan pandaian kita, kelebihan kita itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain, majulah gitu ya teman-teman. Wajah ya shareku masak-masakku, shareku ke teman-teman ya. Pembentukan karakter itu penting teman-teman kalau teman-teman mau sukses sejati ya. Maksudnya sukses bukan sukses dalam hal kepalsuan, bukan ngibuli orang, ngakali orang ya, bukan itu ya teman-teman. Jadi kita sukses yang sejati, sukses yang benar, yang sesuai dengan jalan Tuhan ya, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma hukum, tidak melanggar norma Tuhan kita ya teman-teman. Itu aja teman-teman semuanya. Sehingga kalau kita memiliki karakter yang baik, 10 karakter sudah terbentuk sama kita itu teman-teman jadi manusia yang berguna, jadi manusia yang unggul ya teman-teman, yang berkelas, nggak murahan ya. Jadi yang nggak sembarangan, jangan kamu pengangguran, mau kaya, mau sukses, itu mau nipu ya teman-teman. Kalau kamu pengangguran ya kerja keras, kalau mau kaya semua kan adanya dari nol ya teman-teman, bukan dari ujuk-ujuk itu tadi ya. Kalau yang dari ujuk-ujuk itu ngawur kabeh itu ndak panjang gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak, sehat selalu. Ntar disambung lagi, nanti jadi edisi khusus ini. Aku kemarin bikin edisi khusus ya teman-teman, bisa lihat itu edisi khusus tentang pengalamanku apa kerusuhan Mei 98 itu ya, aku adalah korbannya. Itu ceritanya di situ teman-teman bisa lihat ya. Ini enggak edisi khusus, ini aku pedot ya teman-teman. Sampai di sini, terima kasih.